Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Arli Pandi. Perkenalkan, nama saya Disa Putra Pulungan. Perkenalkan, nama saya Ramaja Kidamani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Prayoga. Text is a type of text. They tulis I in topology text. Topology tell story in the past tense. Tujuan teks narasi adalah untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang menarik. Generic structure of narrative text atau struktur teks narasi. Ada 4 generic structure of narrative text atau struktur teks narasi yang perlu kamu ketahui jika ingin menyusun atau membuat suatu narasi teks narasi atau yang perlu kamu ketahui jika ingin menyusun atau membuat teks narasi yaitu 1. Orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka sebuah cerita narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita serta latar terjadinya sebuah cerita yang meliputi latar, tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial atau setting. 2. Komplikasi. Bagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Secara lebih detail, komplikasi terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu masalah mulai muncul, puncak permasalahan, tensi permasalahan mulai menurun, dan mulai menemukan titik penyelesaian. 3. Resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending, akhir yang menyedihkan atau sad ending, atau akhir yang menggantung cliffhanger. 4. Reorientasi. Bagian terakhir dari struktur teks narasi atau narrative text. Ini biasanya berisi kesimpulan atau pesan moral value, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientasi ini sifatnya opsional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Teks kaidah kebahasaan teks narasi. 1. Menggunakan simple past tense. Naratif teks biasanya menggunakan simple past tense karena akan menceritakan peristiwa atau kisah yang telah terjadi. Dengan begitu, pembaca bisa memahami urutan peristiwa secara jelas dan membantu mereka untuk hanyut ke dalam cerita. 2. Menggunakan aspect of time. Aspect of time adalah kata yang memberi keterangan terkait kapan peristiwa terjadi, berapa lama, dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. Pada narrative text, aspect of time membantu menjelaskan konteks urutan peristiwa dalam cerita. Ini memungkinkan pembaca untuk lebih mudah mengikuti alur cerita dan merasa terbawa masuk ke dalam cerita yang mereka baca. Menggunakan adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda, dan pronoun kata ganti yang bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, warna, bau, atau konsep abstrak lainnya. Adjektif bisa kita sebut juga sebagai kata sifat. 4. Menggunakan noun phrase. Noun phrase adalah kata-kata yang berfungsi sebagai kata benda, bisa berupa tempat, orang, makhluk hidup, dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan adjektif, noun phrase digunakan untuk memberi deskripsi yang lebih rinci dari sebuah naratif teks. Saya akan memberikan contoh naratif teks yang berjudul The Fox and the Grapes alias Rubah dan Anggur. One afternoon, there was a fox that was walking through the forest and spot a bunch of grapes hanging from over a lofty branch. Nah, artinya itu ada seorang rubah yang sedang berjalan melewati hutan dan melihat anggur yang berada di cabang tinggi. Just think the quiet my tears, caught the fox. Taking a few steps backward, the fox jumped, but unfortunately, he missed the hanging grapes. Nah, lalu si fox ini bergumam dalam dirinya, hanya ini yang dapat memuaskan dahaga saya. Lalu dia
berjalan mundur dan melompat ke anggur tersebut. Namun sayangnya dia gagal mendapatkan buah anggur tersebut. Again, the fox took a few paces backward, ran and tried to reach them, but he still failed. Tetapi sayang sekali setelah mencoba untuk yang kedua kalinya, rubah tersebut gagal mendapatkan anggur tersebut. Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, "They are probably sure anyway," and proceeded to walk away. Yang artinya akhirnya dia pun menyerah dan berkata, "Mereka anggur ini mungkin asam," lalu kemudian pergi. Moral of the story: it's easy to despise what you cannot have. Pesan moralnya adalah kita dapat mudah membenci apa yang tidak kita miliki. Nah, setelah kalian mendengar cerita ini sebenarnya sudah lengkap. Dia memiliki past tense yang dimana dimana itu seperti spotted, lalu jumped, missed, dan lain sebagainya. Dia juga mempunyai conjunction yaitu unfortunately. Dan teks ini juga sudah mencakup adverb of time yang dimana dimulai dengan one afternoon. Lalu teks ini juga memiliki direction yaitu yang berbunyi just the thing the quiet my quench my thirsty, yang artinya itu hanya ini yang bisa memuaskan dahaga saya. Dan juga teks ini juga sudah memiliki pesan moral yang dimana apa yang kita tidak dapat akan kita benci. Sekian teks naratif yang saya dapat sampaikan. Kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. JJ dulu nggak sih, Wir?